wabarakatuh. Welcome to the online parenting of Narada Elementary School episode pertama. Hari ini kita akan membahas mengenai minat dan bakat bersama saya, Miss Sila dan juga Miss Vika. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, Miss Vika, bakat dan minat itu apa sih, Miss? Oke, bakat dan minat ya Miss ya. Berarti kita mau ngomongin apa sih bedanya bakat sama minat. Karena orang-orang mungkin sering bertanya, apakah bakat itu sama dengan minat gitu ya. Tapi saya yakin nih, orang tua biasanya akan mengidentikan bakat itu dengan bawaan. Gitu ya. Jadi betul itu bakat itu ada bawaan, ada faktor genetik. Tapi bukan itu aja yang harus kita stressing, bukan itu saja yang harus kita tekankan. Artinya bakat itu sebenarnya bawaan dia. Jadi kalau dia belajar sesuatu karena dia sudah punya bawaan, gitu ya, dia itu tidak perlu usaha terlalu keras gitu untuk bisa excellent di dalam bidang tersebut, gitu. Jadi itu bakat. Oke. Terus gimana bedanya sama minat? Gimana bedanya sama minat? Kalau kita bilang misalnya kita minatnya di menggambar, misalnya ya, apakah itu minat ataukah bakat? Minat itu biasanya butuh latihan keras sekali. Kalau ini cuma minat aja ya, butuh latihan keras sekali. Kita suka sih gambar, kita butuh latihan keras untuk bisa excellent gitu. Kalau itu cuma minat, tapi kalau udah minat plus bakat itu udah paket komplit. Gitu. Jadi makanya kalau orang-orang mau tes, misalnya mau masuk jurusan tertentu, pengen tahu kira-kira pekerjaan apa yang cocok atau jurusan kuliah apa yang cocok, atau nggak usah jurusan kuliah deh, paling deket misalnya IPA atau IPS. Iya, IPA IPS gitu ya. Okay. Kita lihat dulu minat dan bakatnya. Gitu ya, supaya lengkap gitu. Dia sukanya sama apa, gitu. Dia lebih mudah belajar itu di mana. Nah, jadi kalau dua-duanya klop begitu ya, lebih enak kan jalannya gitu. Makanya minat dan bakat. Minat dan bakat berarti mereka saling melengkapi begitu. Yes. Ya Miss ya. Nah, mungkin parents nih ada yang bertanya nih Miss, kira-kira kalau misalnya bakat kan tadi dibahas itu bawaan gitu ya. Nah, ada faktor kalau bawaan misalnya nih Miss, misalnya mami daddy punya bakat nih jago menggambar gitu. Nah, apakah anaknya pasti bakatnya di menggambar atau bisa jadi yang lain Miss? Oke. Itu pertanyaannya sering banget itu ya biasanya dari orang tua. Miss, saya dulu itu pinter banget loh matematika. Istri saya juga itu hebat di sainsnya. Kurang lebih kan science, math, logic, berpikir terus analitis gitu ya. Tetapi kok anak saya nggak ada sama sekali nih yang nurun, baik di science maupun di matematika. Tuh kok nggak ada. Tapi kelihatannya dia cenderung lebih bagus malah di art gitu ya. Itu ada gitu ya. Jadi nggak selalu misalnya ternyata bakat orang tuanya di matematika ya terus pasti anaknya nurun seperti itu. Tapi bisa jadi juga karena belum tereksplor. Gitu. Jadi memang selama ini pengalaman-pengalaman yang didapatkan anaknya berkaitan dengan matematika, berkaitan dengan sains itu belum cukup buat mengeluarkan bakatnya anak gitu dalam si matematika sama sains itu. Tapi bisa jadi juga nggak menutup kemungkinan kalau iya memang dia bukan bakatnya di situ gitu. Kan kita bukan cuman bicara sama orang tua itu mama dan papa aja gitu ya. Keturunan itu kan bisa dari kakek nenek juga bisa ya Miss ya. Oke, berarti jauh gitu urutan keluarganya itu gitu juga ya. Bisa gitu. Oke, Makanya jangan mengandalkan genetik aja, tetapi balik lagi banyak. Nah, mungkin nanti kita bahas lebih banyak gitu kan apa aja yang mempengaruhi sebenarnya.
Nah, sebelum kita bahas nih Miss, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi, kira-kira kita bisa tahu atau bisa deteksi gitu Miss, bakat minat anak tuh pas usia berapa? Kalau biasanya nggak tahu, nanti mungkin ke Misila, pernah nggak ada pertanyaan. Misila kan juga psikolog ya. Kalau saya sendiri pengalaman, kadang-kadang orang tua itu udah buru-buru dari SD atau dari TK bahkan nanya, udah bisa belum ya kita tes Tahu ini, bakat minatnya bener gitu. ya? Oke, sama tuh berarti. Nah, sebenarnya kalau saya menjawabnya, nggak tahu nanti Misila siapa tahu punya pendapat lain gitu ya. Saya akan bilang sama orang tua bahwa masih kecil, dari TK atau dari baby lah ya sampai ke usia SMP, itu masalah kita harus eksplorasi aja dulu. Jadi nggak usah panik kalau belum tahu nih anak kayaknya belum kelihatan nih Miss, dia hobinya kemana, minatnya kemana, bakatnya kemana, itu nggak usah panik ya. Tetapi kalau sudah sampai di sekitar usia 14 tahunan gitu ya, sekitar SMP kelas 3 atau SMA kelas 1, sebenarnya itu sudah bisa mulai dites gitu. Kita kan di asesmen psikologis itu sudah ada tuh toolsnya, diagnostiknya gitu. Itu dari SDS Holland gitu ya, itu dari Riasek, itu nanti ada teorinya, mungkin Mami and Daddy kalau mau cari-cari juga di internet apa yang tadi saya sampaikan itu ada gitu. Nah, itu bisa membantu proses penjurusan juga biasanya gitu. Ya, jadi lebih fokuslah dulu pada eksplorasi, mungkin di usia nanti 14 tahun, once 14 tahun 15 tahun oke lah kalau mau ngetes lagi gitu. Syukur-syukur kalau anaknya udah kelihatan minat bakatnya di mana. Gitu. Setuju sih Miss dan parents gitu ya. Sedini mungkin, sebisa mungkin kita juga biarkan anak mengeksplorasi dulu gitu ya Miss ya. Jangan mentang-mentang anaknya sering gambar nih, ya udah diposisikan di satu kegiatan aja gitu. Padahal siapa tahu anak tuh bisa bakat lebih banyak lagi gitu, bisa mengembangkan bakatnya lebih banyak lagi dan juga minatnya ya Miss. Nah tadi menarik Miss, ketika bakat dan minat itu berjalan beriringan, itu kan gampang mengembangkannya. Nah gimana? Itu kayak indah banget ya dunia ya. Jadi kan sejalan gitu. Nah gimana kalau anaknya bakatnya misalnya di logic gitu, tapi minatnya justru di art, mungkin nggak sih Miss? Terus gimana sih menyeimbangkannya itu? Apakah kita harus kasih anaknya les, ada les yang tentang logiknya, ada les seninya juga, atau seperti apa Miss sebaiknya? Bakat sama minat bisa berbeda apa enggak, itu satu pertanyaan dulu ya. Bisa. Artinya minat itu kan tadi sesuatu yang bukan memang dari bawaan gitu ya. Tapi mungkin dia karena stimulasinya kebanyakan berhubungan dengan minatnya. Tadi misalnya minatnya di art gitu ya. Tapi ternyata bakatnya itu ternyata yang di logical thinking, such as mathematics gitu ya. Misalnya kita bilang lah ya, mathematics. Nah, ya kalau memang banyak sekali distimulasinya ternyata sesuai dengan minatnya, iya makanya yang terjadi seperti itu gitu. Akhirnya kok kelihatannya dia di art itu, tapi setelah dites ternyata dia punya bakat logical yang bagus. Tapi itu semua kan bisa dikawinkan, bisa dibarengi. Misalnya nih, kalau bagus di logical thinking terus tapi di artnya bagus, itu salah satu contohnya. Science nanti mengarahnya misalnya penjurusannya ke arsitek, itu kan butuh logical thinking yang bagus gitu. Itu butuh kemampuan mengimagine sesuatu, tapi harus logiknya, berpikir logiknya bagaimana ini harus merancang bangunan seperti ini, logiknya harus seperti apa. Itu kan itu harus main tuh. Nah, tapi dari sense of artnya juga dapet dia, taste of design kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya nggak usah takut bahwa keduanya kok jadi kayaknya bertentangan sekali. Nantinya pada di dunia kerja, pada di dunia perkuliahan, kita bisa kok arahin mana yang ketemu di tengah. Itulah makanya butuh, kalau orang tua misalnya bingung, ini ternyata anaknya selama ini minatnya banyakan di lebih ke art gitu ya. Terus tapi ini sebenarnya kalau dites logiknya bagus gitu. Nggak usah ragu untuk bawa lah
ke orang yang expert gitu ya. Contohnya minta tadi psikolog gitu ya untuk di tes assessment gitu. Sebenarnya yang bagus ketemunya itu jurusan apa sih nih buat si anaknya gitu. Terus kegiatan apa yang baiknya di stimulasi terus ke anaknya, ya harus dua-duanya dibikin seimbang gitu ya, harus dikasih dua-duanya. Berarti mungkin selama ini kalau cuman ternyata artnya yang akhirnya terus dikembangkan gitu ya, ya si yang bakatnya ini nih, si yang logicalnya ini berarti kurang banyak nih stimulasinya. Itu kegiatan yang berhubungan dengan logical thinkingnya. Misalnya ini kita ngomong kegiatan anak kecil ya, karena kita kan nih segmennya elementary gitu ya. Untuk logical thinking itu main blocks misalnya ya, berarti ya perbanyaklah permainan-permainan yang seperti itu gitu, yang logical thinkingnya nanti terasah, supaya ya nanti dia bertumbuh makin kelihatan logical thinkingnya itu pasti akan dengan sendiri, karena namanya bakat kan tadi, nggak perlu susah payah, dia udah pasti akan melejit dengan sendirinya. Tinggal nanti minatnya di art, ya terus aja dipupuk. Nah, nanti kelihatan kalau memang dia akan terus berkembang, minatnya tetap di situ. Ya udah, nanti tinggal dijurusinnya pada saat SMA, pada saat kuliah udah lebih gampang. Berarti tadi kita udah dapet nih parents point-pointnya mengenai bakat dan minat gitu. Yang pertama, parents tuh perlu lebih peka gitu ya, Miss, observasi, amati nih anak-anak kiranya suka apa sih gitu, terus apa sih aktivitas yang sering dilakukan. Kemudian juga eksplorasi ya, Miss, tadi eksplorasi banyak hal, banyak kegiatan gitu, karena kita sebisa mungkin jangan membatasi anak pada kegiatan-kegiatan tertentu aja gitu. Terus kemudian juga minta pendapat ahli gitu ya, Miss ya, untuk tahu kira-kira bakat minat anak saya tuh adanya di mana, terus supaya nanti enggak terjadi salah jurusan atau hal-hal lainnya gitu. Itu penting ya, banget. Itu penting banget. Makanya kalau di sekolah-sekolah, kayak contohnya di sekolah kita di Narada, di SMP SMA saja juga konselornya sangat concern kan, Miss, gitu. Dan di SD pun juga orang tua sangat terbuka sekali untuk diskusi terkait ini anaknya sebenarnya minat bakatnya di mana gitu ya. Ya walaupun kita masih ngomongin tahap eksplorasi banget nih kalau di SD gitu ya. Tapi ya itu penting sekali untuk mencari bantuan gitu. Kadang-kadang saya sendiri sebagai orang tua juga nantinya pasti akan bertanya sama guru, sama konselor di sekolahnya, karena kan mereka cukup banyak melihat bagaimana nih anak-anak saya di sekolah performnya gitu ya, lebih kemana sih gitu. Itu sih. Oke, nah berarti kalau gitu nih Miss Vika, ada nggak sih tips-tips gitu untuk parents, gimana sih cara kita sebagai orang tua khususnya gitu ya, Miss, support anak-anak dalam mengembangkan bakat dan minatnya? Support yang bisa kita berikan itu, satu, pasti harus sediakan fasilitasi kegiatan yang banyak. Tapi kalau saya bilang fasilitasi kegiatan banyak, mami papi habis itu daftarin ke les sana sini langsung gitu ya. Bukan itu sih, tetapi ya coba berikan anak kesempatan untuk mencoba banyak hal gitu ya. Misalnya as simple as kalau kita melihat kegiatan berbelanja. Nah, contoh ini tiba-tiba come up in my mind aja, Miss. Gitu ya. Ini kita ngomongin anak kecil ya. Kan kita mau lihat nih logika, matematika. Ini kan dalam kecerdasan tuh banyak macam ya, Miss. Mungkin nanti kita bahas sedikit tentang tipe-tipe kecerdasan gitu, karena itu sangat berhubungan dengan minat dan bakat. Gitu ya. Nah, ya kita ajak anak kita untuk dalam kegiatan berbelanja, terus udah gitu mereka coba ngitung gitu ya, atau jumlah belanjaannya berapa, harusnya uang kembaliannya berapa. Itu kita melatih kan logical matematikanya gitu. Nah, sesimpel itu gitu. Jadi nggak harus selalu kegiatan les itu sih, enggak, tapi artinya dalam sehari-hari libatkanlah banyak anak-anak kita dalam aktivitas sehari-hari yang bisa mengasah kecerdasan tersebut gitu, sehingga nanti kita bisa lihat, oh anak kita ternyata oke ya, dia di
mathematical thinkingnya gitu. Oh ternyata dia oke ya nih untuk negosiasi gitu. Oh berarti dia kecerdasan verbalnya oke nih. Terus dia mungkin dia interpersonalnya oke nih gitu. Nah itulah yang bisa kita lakukan satu gitu ya. Jadi libatkan banyak kegiatan. Terus kedua, ya pasti dukungan yang harus kita berikan ke anak kita adalah kita mencari tahu ya apa sih sebenarnya yang mereka senangi, karena itu penting sekali mereka enjoy. Kadang-kadang bakat kita nggak bisa memaksakan dia harus karena kita punya bakat matematika, pasti anak kita punya bakat matematika. Jadi fokus aja ngeluarin bakat matematikanya gitu ya. Ternyata dia minatnya memang selama ini dia lebih kepada apa ya, misalnya ya tadilah misalnya art gitu ya. Nah terus tapi kita karena for the sake of kita harus mengeluarkan bakat matematikanya, kita hanya itu saja, enggak. Jadi kita ajak ngobrol dia, memang kamu sukanya apa saat ini. Memang itu butuh apa ya, penting meluangkan waktu yang ini dan proses gitu ya. Betul sekali. Jadi emang harus kita deketin anak kita, harus kita ajak ngobrol. Jadi penting mami, daddy untuk kita itu selalu ngajak ngobrol anak-anak kita gitu ya. Apa sih yang mereka lagi senengin gitu ya. Kalau mereka jawabnya as simple as lagi senengnya main game gitu ya, nggak usah ditolak dulu gitu ya. Karena itu pun nanti bisa menjadi sesuatu, ya kan? Game seperti apa? Nah itu justru harus kita dalami. Game apa yang dia senengi? Nanti kan kalau gamenya contohnya game-game strategi, oh berarti memang dia mungkin kecerdasan logikalnya bagus gitu misalnya. Atau game-gamenya ternyata game-game yang beauty yang apa make-upin atau ngedesain mungkin ya kan gitu ya Miss ya. Oke. Itu kan kita jadi bisa tahu, oh dia punya sense of estetiknya bagus gitu ya. Terus misalnya ternyata dia suka sesuatu yang berhubungan dengan alam, oh berarti dia memang mungkin ke situ bakatnya gitu. Gitu. Jadi kedua itu ya, jadi harus luangkan waktu untuk mencari tahu dan kasih mendalami gitu ya apa yang anak butuhkan gitu. Ya itu sih dua hal penting yang saya rasa itu wajib kita punya intinya sebagai orang tua untuk menggali minat dan bakat anak. Oke, jadi tadi yang pertama libatkan anak di banyak kegiatan, terus juga cari tahu apa yang mereka senangi. Kita luangkan waktu untuk ngobrol sama anak-anak kita gitu ya, Miss. Nah, kalau gitu dari tadi menarik nih, Miss selalu bahas kalau ada kaitannya loh bakat dan minat dengan tipe-tipe kecerdasan. Emangnya ada apa aja sih, Miss, tipe-tipe kecerdasan itu? Oke, nah jadi kalau kita bicara tentang minat bakat itu kan pasti kita mau melihat ini sebenarnya dia cerdasnya di mana sih gitu ya, kalau bahasa awamnya begitu ya, dia pinternya tuh di mana sih gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya macam-macam kecerdasan itu kalau by teori gitu. Zaman dulu tuh awal-awal dulu 7 ya kalau nggak salah itu ya, multiple intelligence. Jadi itu adalah teori yang sampai detik ini terus berkembang, diteliti terus sama tokoh-tokoh psikologis gitu ya. Sampai sekarang itu sampai ada 9. Sampai 9. Udah 9 sekarang Miss, karena terus berkembang ya. Terus berkembang. Okay. Nah, mungkin aku sambil jelasin satu persatu. Boleh. Oke ya, ada waktu ya. Oke, silakan Miss. Jadi yang pertama itu mungkin kita mulai dari verbal linguistik. Itu tipe kecerdasan verbal linguistik. Apa sih tipe kecerdasan verbal linguistik? Biasanya anak-anak yang pintar berkata-kata
gitu ya. Yang negosiasi bisa gitu seperti ya. itu, tapi nanti itu juga bisa bercampur sama interpersonal. Ya. Jadi tapi kita nggak bisa ngomong nih tipe-tipe kecerdasan ini harus dikotak-kotakan ya, berdiri gitu sendiri enggak enggak. ya, Miss ya. Jadi Oke. dia itu nanti tipikalnya lebih kemana, campur Dominannya ke arah mana iya, gitu ngomongnya ya, seperti Miss. itu. Oke. Nah, jadi udah kelihatan nih anak-anak yang mudah cara belajarnya itu pakai bernyanyi, ngomong, mendengarkan. Itu biasanya yang tipe-tipe kecerdasan verbal linguistiknya menonjol gitu ya. Contohnya apa sih? Biasanya mereka itu suka nulis, terus mereka kalau ikut lomba pidato, lomba bercerita, lomba public speaking gitu ya, mereka oke. Gitu ya. Nanti arah karirnya tuh ya bisa tadi jadi penulis, public speaker, jadi jurnalis. Oke, benar. Gitu ya. Komika kali ya zaman sekarang ya. Komika Iya, yang stand up monolog gitu ya, stand up komedi. Oke. Iya. Itu yang relevan zaman sekarang. Guru juga butuh itu. Oke. Gitu, karena kan kita harus pintar merangkai kata, bagaimana menjelaskan ke murid-murid iya, supaya bisa lebih diterima gitu ya, bisa dipahami. Betul. Nah, itu ya satu. Verbal linguistik. Terus ngomongin verbal linguistik berarti kita langsung ke interpersonal tadi ya. Nah, jadi kalau orang yang kecerdasan interpersonal itu biasanya gampang banget tuh interaksi sama orang lain. Ada tuh tipikal yang kayak gitu kan. Baru ketemu anaknya gampang banget berbaur sama anak-anak lain. Gampang banget dia buka pembicaraan. Gampang banget dia bisa meng-guide temennya gitu ya. Mirip-mirip kelihatannya kok biasanya nih tipe-tipe anak yang seperti ini kelihatannya kayak gampang dia jadi leader ya di kelompoknya gitu biasanya ya. Gitu ya. Gitu. Dan dia seneng tipikalnya yang ada tugas-tugas kelompok gitu ya. Pokoknya segala aktivitas yang melibatkan orang lain. Gitu. Dia lebih senang melibatkan orang lain dibandingkan dia dengan sendiri. Nah, ada intrapersonal itu biasanya orang-orang yang cenderung dalam ya. Berarti dia mengetahui tentang dirinya, terus tipikalnya tuh lebih segala-galanya itu perencanaan dari dalam dirinya, terus melihatnya ke dalam gitu, lebih melihatnya ke dalam. Pokoknya motivasi dia melakukan sesuatu itu lebih cenderungnya dari dalam gitu. Memang orang-orang seperti ini kelihatannya biasanya akan tipikal introvert gitu ya. Cenderungnya gitu ya kelihatannya, tapi sih sebenarnya dia karena orang yang emang orientasinya itu pokoknya udah jelas langsung dari dalam dirinya, tujuannya ini gitu ya. Terus dia memaknai sesuatu itu dari dalam dirinya seperti ini ya, memang dari dirinya gitu ya. Itu intrapersonal. Anak-anak yang seperti ini pasti bagus terkait pemaknaan hidup, jadi kayak contohnya filsuf ya, itu biasanya bagus tuh. Terus pokoknya pemikir gitu ya, begitu. Perencana. Betul, tokoh-tokoh agama itu juga bagus. Terus apalagi ya, kalau politikus tuh cocoknya interpersonal lah ya. Karena harus berhubungan sama orang lain. Gitu. Itulah kurang lebih untuk yang intrapersonal. Terus apalagi ada logis matematika yang tadi saya udah sering kali ulang-ulang gitu ya. Jadi logik berpikir mathematicalnya biasanya itu jalan banget. Jadi matematika itu kan sebenarnya kaya ya Miss ininya ya, skillnya di dalam matematika. Ada berpikir logis, terus juga mathematical reasoning, jadi abstract thinking untuk matematis, juga ada solving problem juga ada di situ gitu ya. Nah, jadi logis matematis ini ya seperti itu kurang lebih. Jadi nanti anak-anaknya biasanya nalarnya tuh baik gitu. Baik mau induktif, mau menalar secara deduktif, menggrab the whole picture, atau melihat
detail dulu untuk menggabungkan itu menjadi suatu rangkaian solving problem yang baik. Itu semua ada di anak yang tipe cerdas logis matematis gitu ya. Nah biasanya sih anak-anak yang tipikal gini suka banget tuh kegiatan-kegiatan yang sifatnya analisis gitu ya. Eksperimen kan dalam sains itu kan butuh analisisnya, kenapa ini bisa mencair gitu ya, diginiin, terus kenapa ini bisa menjadi yogurt, dan itu butuh analisis kan gitu, itu butuh logika berpikir. Jadi matematis ini bukan hanya sisi numerik ya, hitung-hitungan gitu enggak ya Miss, bukan, tapi itu juga lebih banyak dari itu. Lebih luas kita bahas. Betul. Biasanya nanti minat bakat ini yang tipe kecerdasan logis matematis ini nanti arah-arahnya misalnya ke bidang sains ya, atau bidang komputer gitu ya. Yang sekarang tren tuh coding lah ya. Coding itu orang-orang programmer itu tuh biasanya logis matematisnya bagus. Coding. Tuh. Terus tadi udah berapa tuh Miss? Udah 4 nih. 4 ya. Ada verbal linguistik, interpersonal, intrapersonal, logika matematika. Nah, ada lagi visual spasial. Visual spasial apa tuh Miss? Kalau visual spasial kita udah kebayang arsitek itu butuh visual spasial yang baik ya. Betul. Nah, kalau mungkin kita tarik anak-anak elementary gitu ya, atau TK gitu ya, biasanya nih anak-anaknya mudah sekali belajar pakai stimulus film, gambar, video, alat peraga. Jadi sesuatu yang visual gitu ya. Miss, kan anak-anak zaman sekarang itu kan memang stimulasi belajarnya lebih banyak dari situ, dari video, dari YouTube. Iya benar. Dari kecil sudah akrab dengan YouTube ya kan, Mami, Daddy gitu ya. Betul. Nah, iya makanya memang terus terang tipe kecerdasan visual spasial ini jadi bukan terlalu lah ya, cukup sering sebenarnya sudah distimulasi dari awal gitu ya. Apakah itu buruk? Apakah cuma istilah? Enggak, kita nggak bilang begitu. Tapi intinya ya ini ada nih tipikal kecerdasan visual spasial, dan mungkin kalau memang dikembangkan sampai nanti dia besar ya bisa diarahkan ke mana nih gitu. Nah, cara meningkatkan kecerdasannya ini yang sebaiknya jangan cuma dari nonton aja gitu ya, nonton YouTube atau nonton video, bukan itu aja, tapi bisa juga dari menyajikan cara belajarnya, misalnya menggunakan alat peraga tadi itu gitu ya. Terus main kegiatan puzzle gitu ya. Terus anak kayak gini Miss biasanya akan gampang tuh kalau tentang bangun ruang tuh, belajar tentang bangun ruang. Ya kan, karena visual. Membayangkan ya Miss ya, terus ruangan, jarak gitu. Betul, ya Miss. Betul. Gitu. Pokoknya segala sesuatu yang hubungannya mungkin lebih ke ini kayaknya butuh kemampuan membayangkan. Nah, itu biasanya tipikal anak visual spasial ini biasa akan lebih cepat nangkep ya, lebih cepat paham. Begitu. Seru ya. Iya, ini kayaknya parents sudah mulai ini nih Miss berefleksi gitu. Kira-kira anak saya dominannya yang mana nih? Oke, tenang parents, masih ada 4 tipe kecerdasan lain. Masih ada 4 lagi. Oke. Apa aja Miss bisa 4? Terus physical kinesthetic. Physical kinesthetic itu jadi yang tipe kecerdasannya dia itu lebih menonjol pada bergerak. Atlet ya Miss. Contohnya atlet. Okay. Gitu. Miss, anak saya aktif sekali gitu ya. Bisa saja memang tipe kecerdasannya lebih cenderung ke physical kinesthetic itu gitu. Jadi memang butuh yang sesuatu yang aktivitas fisik lah gitu ya. Mau aktivitas fisik yang melibatkan motorik kasar, motorik halus, terserah gitu ya. Itu memang mereka cenderung yang lebih nyaman sama aktivitas yang motorik gitu, gerakan gitu. Ekspresinya itu memang dari gerakan gitu, cenderungnya gitu. Dibandingkan dengan kata-kata. Ada tipikal orang yang lebih ekspresif dari sisi kata-kata, ada yang lebih ke gerakan.
Oke. Gitu. Kalau saya apa, Miss? Kira-kira apa ya? Mungkin parents bisa di kolom komentar kira-kira Miss Vika apa nih ya? Kok kayak saya misalnya mungkin saya bisa, lebih mengenal diri saya tipenya lebih ekspresinya dari motorik ini nih, salah satu contohnya caranya. Jadi emang tipikal yang orang-orang yang physical kinesthetic ini berarti lebih belajarnya suka harus bergerak gitu ya, Yes, Miss. betul, Oke. betul gitu. Terus ya biasa pasti atlet itu kan bagus tuh. Atlet tuh pasti physical kinesthetic-nya oke. Bukan cuman itu, pokoknya intinya biasanya nih orang-orang lapangan tuh ya, orang-orang yang pekerjaan lapangan tuh pasti physical kinesthetic-nya lebih oke gitu ya. Tapi bukan cuman tipe kecerdasan itu doang ya, walaupun dia misalnya orang lapangan, tapi kan bukan hanya tipe kecerdasan physical kinesthetic yang dia punya, pasti ada lain tipe kecerdasan lain yang juga dominan gitu. Terus apalagi musikal. Nah, kalau musikal ya kita udah langsung tahu lah pasti, misalnya kayak maestro penyanyi yang hebat, komposer itu biasanya memiliki tipe kecerdasan musikal yang menonjol gitu ya. Jadi tipikal orang seperti ini akan emang mudah kreatif banget dan mudah hafal, pokoknya apapun itu akan mudah diterima ketika itu ada stimulusnya tuh lebih ke musik ya, suara, ritmis itu gampang banget. Misalnya kita ngomong pelajaran musik gitu ya, ada belajar ketukan gitu ya, dia akan lebih mudah gitu meniru ritmenya gitu misalnya. Itu biasa nih tanda-tandanya nih, jangan-jangan memang kecerdasan musikalnya bagus nih gitu. Terus biasanya ya tadi itu tipe pekerjaan aransemen musik gitu ya, maksudnya komposer atau musisi gitu ya, itu memang yang tipikal kecerdasan musikalnya gitu. Mengorkes sesuatu gitu kan. Oke. 2 lagi, Miss. Oke, 2 lagi apa ya? 2 lagi eksistensial. Nah, eksistensial. Apa tuh, Sampai Miss, hampir dari lupa. bahasanya Eksistensial. Jadi itu biasanya tipikal orang-orang ini sebenarnya tipe kecerdasan baru, Miss. Yang maksudnya baru mulai akhir-akhir ini yang peneliti akhirnya bilang ini adalah tipe kecerdasan ke-9 gitu ya. Yang memaknai hidup tadi ini lebih dalam lagi dibandingkan dengan intrapersonal. Ini lebih dalam lagi. Jadi dia selalu mempertanyakan makna hidup, apa ya yang terjadi di akhir hidup nanti gitu ya. Kesannya kayak creepy ini kalau seandainya gitu. Tapi ada yang kayak begitu. Ada anak yang baru SD tapi udah bisa bilang gitu ya, kalau nanti di surga itu ada apa sih? Gitu. Itu ada loh yang anak yang seperti. Jadi nggak usah kaget Mami and Daddy kalau seandainya ada ketemu anak yang seperti itu ya. Itu mungkin memang kecerdasan eksistensialnya dia memang lebih menonjol. Berarti dia lebih mempertanyakan eksistensi sebagai manusia itu apa gitu ya, Miss ya. Oke. Gitu. Ya tadi filsuf itu pastilah ya. Oke, filsuf terus nah, ini tuh biasanya akan cenderung humanis lah. Dia akan cenderung memikir tentang manusia, kayak gitu-gitu ya tentang. Nah, itu cocok lah kalau bidangnya psikologi. Oke. Tuh bidang psikologi tuh cocok. Jadi kayak kita gini nih biasanya mungkin kecerdasan eksistensialnya. Oke. Terus naturalis. Nah, itu terakhir. Naturalis itu yang berhubungan dengan alam. Gitu ya. Orang yang suka ngerawat tanaman gitu ya. Kan kalau dari kecil kita kasih stimulasi juga ke anak kita, misalnya ikut ngerawat tanaman yuk, dan kayak memang dia menikmati, ya bisa jadi nanti untuk kedepannya ternyata kecerdasan naturalisnya berkembang dengan baik gitu ya. Itu kan juga menghasilkan toh nantinya pas udah dia besar nanti gitu ya. Terus mungkin dia memelihara hewan gitu kan. Itu juga salah satunya kecerdasan naturalis. Oke. Tuh kurang lebihnya. Oke, jadi ada 9 kecerdasan ya, Miss ya. Yes, Nah, banyak Mami, ya.
Betul, mami dan daddy nggak perlu khawatir gitu ketika seorang anak gitu cuman bisa misalnya nilai mathnya aja nih yang bagus atau justru nilai mathnya yang kurang gitu. Anak-anak masih punya potensi-potensi yang lain yang bisa dikembangkan gitu. Nah, Miss, sebelum kita tutup nih Miss ya sesi parenting kita hari ini, mungkin ada nggak mungkin closing statement atau kira-kira tips-tips atau mungkin pesan-pesan deh dari Miss untuk parents nih untuk bisa bantu anak-anak mengembangkan bakat minatnya lebih jauh lagi seperti apa? Oke, tips ya Miss. Oke, kalau ngomongin tips, artinya ini baik untuk dilakukan, tapi balik lagi tergantung keadaan masing-masing orang tua, keluarga gitu ya, background gitu ya. Kalau dari saya, perbanyaklah libatkan anak dalam berbagai kegiatan gitu ya, karena itu sangat baik untuk mencari tahu sebenarnya anak itu minat dan bakatnya itu ada di mana gitu ya. Kita nggak usah terpaku pada satu situasi, anaknya sekarang itu senengnya di drawing dan memang drawingnya sudah bagus sekali gitu ya, belum tentu cuman itu gitu. Sayang kalau yang tergali hanya tentang menggambarnya saja. Bagaimana dengan nanti ternyata logika matematiknya memang bagus misalnya, atau ternyata kecerdasan naturalisnya juga bagus gitu ya. Jadi eksplorasilah dari berbagai kegiatan. Yang tadi mami papi sudah dapatkan informasi terkait 9 kecerdasan tersebut, galilah, kalau bisa itu menjadi panduan. Saya sendiri sebagai orang tua menjadi panduan saya untuk stimulasi anak saya 9 kategori itu. Jadi 9 bisa dilakukan gitu. Dan cari bantuan dari expertnya gitu ya, untuk make sure lagi, untuk memastikan kembali apakah benar nih minat dan bakat anak saya di situ gitu. Kalau misalnya ternyata bakatnya tidak seperti bayangan atau ekspektasi dari kita, jangan paksakan gitu. Anak-anak itu akan menjalani sih pasti apa yang dikatakan oleh orang tua, pasti gitu ya, mau nggak mau, suka atau tidak suka, tetapi kita ingin mencari yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi pastikan semuanya ketemu di tengah. Setuju, Miss. Karena kalau kita paksakan kehendak kita ke anak, belum tentu juga anaknya nyaman gitu ya jalaninnya, Miss gitu. Panjang ya tipsnya ya. Tapi semua ini ngomong soal proses gitu ya, Miss. Karena kita nggak bisa sekali dua kali terus langsung ketemu bakat anak kita apa sih, minatnya apa sih gitu. Pastinya butuh proses panjang. Kita pun sebagai orang tua perlu lebih, yang tadi dikatakan, perlu lebih peka gitu ya sama kebutuhan anak kita apa, potensinya apa. Nah, parents gak perlu khawatir kalau misalnya parents punya pertanyaan nih seputar bakat dan minat, bisa diketikkan di kolom komentar di YouTube. Nanti dari tim konselor elementary akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Thank you so much, Miss Vika. Nanti atas mungkin bisa penjelasannya. ngobrol lagi tentang ini kan dari sisi psikologis. Nanti nextnya kan ada ya, Miss, dari sisi hal lainnya, mungkin dari sisi gizinya, betul. Karena itu juga mempengaruhi loh, Miss. Jadi bukan cuman sisi psikologisnya aja yang kita persiapkan, tetapi sisi gizinya juga ada. Oke deh, berarti akan ada episode selanjutnya yang akan membahas minat dan bakat, perkembangan anak juga ditinjau dari sisi gizi. Kira-kira siapa yang akan menjadi narasumbernya? Masih rahasia. Stay tune. Oke deh, terima kasih banyak sekali lagi Miss Vika dan parents. Soti Hotu.